Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Wahyuni dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, NPM 2069201021. Baiklah, sini saya akan mereview materi minggu lalu mengenai Karl Marx dan pemikirannya. Dimulai dari biografi Karl Marx. Yang pertama itu adalah pendidikan dari Karl Marx. Marx ini adalah S3 studi bidang filsafat di Berlin. Ia adalah muridnya Hegel. Semasa hidupnya, Marx ini banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan. Marx ini adalah seorang jurnalis sekaligus aktivis yang mana ia melakukan pembelaan terhadap kemanusiaan. Kemudian Marx ini banyak bergabung dengan pemuda Engelians, di mana mereka mengkritik politik dan kemapanan agama saat itu. Dengan kritikannya, Marx ini berpindah dari Jerman ke Perancis, kemudian dari Perancis ke Inggris. Dengan pemikirannya yang radikal membuat Marx terusir dari Jerman, kemudian berhijrah ke Perancis atau Paris. Di mana ia berhubungan dengan pemikiran sosialis Prancis, lalu kemudian ke Brassel dan ke London. Kemudian biografi singkat perjalanan hidup Karl Marx. Karl Marx ini lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di kota Trier di wilayah bagian tenggara kota Jerman. Saat itu bagian dari kerajaan Persia. Marx ini adalah anak ketiga dari 9 bersaudara dari keluarga menengah. Ayahnya Henry Marx adalah seorang atau keturunan para nabi dan pendeta Yahudi. Meskipun demikian, tepatnya pada umur 36, ayahnya ini memeluk agama Kristen. Keputusan ayahnya memeluk agama Kristen ini tidak luput dari peraturan kerajaannya yang mewajibkan harus memeluk Kristen. Kemudian pada tahun 1835 Marx ini menikahi seorang gadis bangsawan yang bernama Jenny, dan mereka dikaruniai 7 orang anak dan tinggal di London dengan kondisi ekonomi yang sangat buruk, dan anaknya itu 3 orang meninggal dunia. Tepat pada tahun 1883 di London, Marx meninggal dunia. Kemudian metode dialektis, di mana metode dialektis ini mendialogkan 2 hal yang berbeda. Yang pertama adalah penetapan dan pengingkaran, dan yang kedua adalah realitas di dunia ini semuanya bertentangan satu sama lain. Nah, pertentangan ini menghasilkan perubahan dari tesis menuju antitesis dan menjadi sintesis. Kemudian lanjut ke dasar teori, di mana dasar teori ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kebebasan dan kreativitas. Maksudnya ini adalah setiap individu bebas mengekspresikan kreativitasnya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Yang kedua adalah kesetaraan, di mana kesetaraan ini adalah semuanya itu rata dan tidak ada hierarki. Namun jika hierarki itu ada, nah inilah menjadi cikal bakal timbulnya hegemoni dan penindasan. Dan yang terakhir adalah kritik pada kapitalisme. Dikritik pada kapitalisme ini meliputi eksploitasi, hegemoni, dan manipulasi. Kemudian lanjut ke struktur-struktur masyarakat kapitalisme, di mana struktur-struktur masyarakat kapitalisme ini dibagi menjadi 5 tingkatan. Nah, tingkatan paling bawah ini adalah para kaum buruh, tingkatan di atas kaum buruh ini adalah para kaum borjuis, dan tingkatannya lagi yang paling nomor 3 itu adalah keamanan seperti tentara, dan yang tingkatan keempat itu adalah pemuka agama seperti pendeta. Dan tingkatan yang paling atas itu adalah para raja yang menguasai semuanya. Selanjutnya adalah perubahan sosial menurut Marx. Nah, perubahan sosial menurut Marx ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah komunisme, yang kedua sosialisme, yang ketiga kapitalisme, yang keempat adalah feodalisme, dan yang kelima adalah antiquity, dan yang terakhir adalah komunisme primitif. Kemudian lanjut ke potensi manusia, di mana Marx ini membedakan 2 keinginan diri manusia. Yang pertama adalah keinginan diri yang tetap seperti makan.
Dan yang kedua adalah keinginan diri manusia yang relatif, yang bukan bagian dari integral dari sifat manusia, tetapi ditentukan oleh kondisi ekonomi. Selanjutnya yaitu konsep kerja. Nah, kerja ini adalah bagian dari potensi manusia. Nah, kerja ini adalah aktivitas manusia yang paling dasar. Nah, menurut Marx, kerja ini adalah aktivitas manusia yang menghasilkan produk, baik itu material ataupun imaterial. Kemudian lanjut ke alienasi. Nah, di alienasi ini dibagi menjadi 5 hal. Yang pertama adalah alienasi dari produk pekerjaannya sendiri, dan yang kedua adalah alienasi pekerjaannya sendiri, dan yang ketiga adalah alienasi antara buruh dan pemilik modal, dan yang keempat adalah alienasi sesama buruh, dan yang terakhir adalah alienasi antara modal dan sesamanya. Kemudian adalah komoditas dan pemberhalaan. Nah, maksudnya ini adalah masyarakat membeli barang itu tidak melihat dari kebutuhannya, tetapi dilihat dari gengsinya. Mereka lebih menonjolkan nilai eksistensinya daripada nilai fungsionalnya, karena kapitalisme ini dia membeli barang-barang yang branded, merek seperti itu. Dia menyampingkan nilai fungsinya, tetapi dia mengedepankan nilai eksistensinya. Nah, materi yang terakhir ini adalah kritik pada alienasi, di mana kritik pada alienasi yang pertama ini adalah Marx tidak membedakan praksis kerja dan komunikasi. Nah, di praksis kerja dan komunikasi ini dibagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama adalah pekerjaan subjek dengan objek. Yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya seharusnya dimasukkan dalam konsep komunikasi, bukan di konsep kerja. Nah, orientasinya itu lebih memahami satu sama lain. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga ini adalah praktik komunikasi. Nah, poin keempat adalah dipandang sama. Nah, untuk kritik pada alienasi yang kedua ini adalah problem yang pertama dari alienasi ini adalah di sistem kerja upahan atau ketidakadilan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai review Karl Marx dan pemikirannya. Akhir kata, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.